Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ismitri Astuti, NPM 191305301, nomor absen 16 dari semester 4C. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi PPKN di kelas 4 SD yang berjudul Kekuasaan dan Politik Subbab Pemerintahan Desa dan Kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, yang memimpin doa ibu ya. Mari anak-anak, sebelum memulai pelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita hari ini akan belajar materi PPKN yang berjudul Kekuasaan dan Politik Subbab Pemerintahan Desa dan Kecamatan. Ayo siapkan alat tulisnya. Catat bila ada yang perlu dicatat atau penting ya. Nah, sebelum lebih lanjut, Ibu ingin bertanya, adakah yang sudah tahu apa itu pemerintahan? Ayo, apa? Nah, pemerintahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Gitu anak-anak. Lalu Bu, apa itu pemerintahan desa? Apa itu pemerintahan kecamatan? Kita bahas satu persatu ya. Kita bahas pemerintahan desa terlebih dahulu. Nah, tadi sudah diketahui ya apa itu pemerintahan. Pemerintahan itu tadi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu Bu, apa itu desa? Nah, desa adalah lembaga pemerintahan paling bawah dalam negara. Desa juga merupakan gabungan dari beberapa rukun warga atau RW. Nah, Bu, dalam pembentukan desa itu ada syaratnya nggak Bu? Nah, ada anak-anak, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat desa. Nah, yang pertama itu jumlah penduduk harus diperhatikan. Jadi jangan berlebihan begitu ya. Nah, yang kedua, luas wilayah desa ditentukan batas. Jadi tahu nih mana desa A dan mana desa B begitu. Yang ketiga, penyusunan wilayah kerja desa dapat dibagi dalam beberapa dusun-dusun dan diatur dalam peraturan daerah. Jadi wilayah kerja desa itu diatur dalam peraturan daerah gitu. Yang keempat, persyaratan yang keempat adalah perangkat desa harus ada. Jadi desa itu tidak berdiri sendiri. Jadi ada perangkat yang mengaturnya. Nah, yang kelima atau yang terakhir, adanya sarana dan prasarana. Nah, contohnya apa Bu? Nah, contohnya itu puskesmas, kantor desa, bahkan jalan merupakan sarana dan prasarana yang harus ada. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, adakah yang sudah tahu siapa atau julukan apa untuk pemimpin desa? Ayo, ada yang sudah tahu?
Ayo apa? Baik, jika belum ada yang tahu, Ibu beritahu ya. Nah, pemimpin desa itu disebut atau dinamakan dengan kepala desa. Kepala desa itu dipilih oleh warga di desa tersebut. Nah, yang perlu diketahui, satu desa itu hanya bisa dipimpin oleh satu kepala desa. Begitu juga sebaliknya, satu kepala desa hanya bisa memimpin satu desa. Begitu anak-anak. Nah, jika ada pertanyaan, Bu, kalau uang desa itu dari mana? Kan dalam menyelenggarakan pemerintahan perlu adanya dana, Bu. Begini anak-anak, sumber keuangan desa itu ada dua. Nah, yang pertama dari APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Nah, yang kedua itu dari BUMD, yaitu Badan Usaha Milik Desa. Begitu ya anak-anak, paham tentang pemerintahan desa? Alhamdulillah jika sudah paham. Nah, selanjutnya itu setelah desa sudah maju, desa dapat ditingkatkan menjadi kelurahan. Bu, apa itu kelurahan, Bu? Apakah kelurahan dengan desa sama, Bu? Nah, Ibu jelaskan ya. Kelurahan itu merupakan lembaga pemerintah setingkat desa yang sudah lebih maju secara ekonomi maupun dalam hal fasilitas umum. Nah, dalam kelurahan tersebut ada perangkat yang membantu. Nah, ada lurah, ada sekretaris, RT, rukun tetangga, RW, rukun warga, Karang Taruna, PKK, lembaga pemberdayaan masyarakat. Nah, itu tadi perangkat-perangkat yang membantu lurah untuk menjalankan pemerintahan di kelurahan. Lalu Bu, sumber keuangan kelurahan dari mana, Bu? Nah, anak-anak, ada 3 sumber keuangan kelurahan. Nah, yang pertama itu dari APBD kabupaten atau kota, yang kedua bantuan pemerintah, dan yang terakhir bantuan pihak ketiga. Itu anak-anak tentang kelurahan. Paham ya tentang desa dan kelurahan? Baik, materi selanjutnya itu mengenai pemerintahan kecamatan. Nah, ayo, ada yang sudah tahu pemerintahan kecamatan itu apa? Nah, Ibu jelaskan ya. Pemerintahan kecamatan itu gabungan dari beberapa desa atau kelurahan yang merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota. Siapa, Bu, pemimpin kecamatan? Nah, pemimpin kecamatan itu disebut dengan camat yang diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang camat dibantu oleh beberapa orang gitu ya. Nah, yang pertama itu komandan rayon militer atau Dan Ramil, dan yang kedua kepala kepolisian sektor atau Kapolsek. Terakhir, camat dibantu oleh sekretaris camat sendiri. Nah, perlu diketahui seorang camat itu bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui sekretaris kabupaten atau kota. Begitu anak-anak. Nah, itu tadi penjelasan pemerintahan desa dan kecamatan dari Ibu. Bagaimana? Apakah sudah paham? Alhamdulillah jika sudah paham. Nah, mungkin
sampai di sini terlebih dahulu pembelajaran atau pelajaran kita hari ini mengenai kekuasaan dan politik. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penjelasan mengenai kekuasaan dan politik subbab pemerintah desa dan kabupaten pada kelas 4 SD. Saya mohon maaf bila terdapat salah kata. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.